Oke, di sini kira-kira sudah 50%-an lah pembersihan teman-teman. Jadi beberapa sudah kita bersihkan. Ini adalah komputer yang ada di tempat penyimpanan dan ini banyak sekali debu yang ada di dalamnya. Ini bahkan ada kotoran tikus maupun kotoran kecoa, sehingga di sini kita putuskan untuk bongkar semuanya teman-teman. Dan ini sudah tak bersihkan beberapa gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin beberapa itu di bagian sini, jadi makanya tak copot semua biar gampang untuk membersihkannya secara total, walaupun mungkin masih ada debu-debunya yang ada di situ ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita pakai vacuum cleaner yang memang dia itu kayak nyedot sedotannya kuat, itu ya juga bagus sebenarnya teman. Jadi debu-debunya itu bisa hilang, tapi aku nggak punya gitu ya. Dan untuk casingnya sudah tak bongkar dan kita cuci teman-teman. Itu dia, jadi sedang kita keringkan ya teman-teman. Jadi karena materialnya, jadi kalau misalnya dikeringkan kayak gitu, habis kita basah-basahin udah cepet kering gitu ya, karena besi. Terus untuk yang ini, nah untuk casing yang kayak gini, ini juga udah kita bersihkan juga, kita celup air gitu ya, kita semprot kayak gitu kan, sama kita kasih sunlight bukan sunlight, nama lemon seperti itu. Jadi ini bersih dan kita sudah jemur juga, ini sudah kering. Jadi kalau kayak gini memang cepet kering. Cuman untuk yang material lainnya, motherboard tidak mungkin kita celup ganyu ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin kita semprot air gitu kan teman-teman, seperti itu. Karena di situ kan mungkin bisa, tapi kita perlu menjemurnya lebih intens, karena di situ nanti kan walaupun mungkin sudah kena jemur matahari kayak gitu, di dalamnya masih ada airnya gitu ya, makanya agak rentan banget. Dan itu biasanya cuma tak bersihkan aja ini, terus harddisk dan lain sebagainya. Kalau kalian pernah lihat video-video yang orang itu nemu perangkat itu yang sudah usang, terus dibersihin sama deterjen dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, seperti itu, lalu dijemur kayak gitu ya, mungkin itu bisa, mungkin ya, kemungkinan, aku belum pernah coba kayak gitu. Dan itu kan beberapa bisa hidup lagi, entah itu beneran atau itu fake gitu ya, kita nggak tahu gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi yang jelas untuk aku sendiri ya biasanya cuman bersihkan aja gitu, karena itu perangkat elektronik kayak gitu kan rentan kalau kena air gitu ya teman-teman. Kalau kena air biasanya langsung harus benar-benar harus dijemur ya teman-teman. Sama kayak HP dulu ya, jadi smartphoneku juga pernah kerendam air ya, bukan Asus Zenfone yang lama banget itu ya teman-teman, dulu kerendam karena jatuh ke kolam gitu ya, jatuh ke selokan, sehingga dulu kesalahanku ya belum kering tak hidupkan, jadi konslet. Harusnya kalau misalnya pas itu celup itu ya teman-teman, dibongkar semuanya sampai part-part yang benar-benar kecil-kecil dibongkar, baru dijemur kayak gitu teman-teman, seperti itu. Nah jadi itu terbebas dari air gitu ya, walaupun itu air masih kemungkinan besar masih ada di celah-celah. Oke, lalu kita ini bersihkan satu persatu teman-teman. Ini debunya kayak gini. Tadi untuk tadi aku juga nemukan ada cicak di dalamnya gitu ya. Jadi ternyata jadi sarang cicak gitu loh. Mungkin kotoran-kotoran juga ada di situ, makanya kita coba untuk lihat satu persatu gitu ya, kita bersihkan bro. Gitu ya teman-teman ya. Karena memang ini settingannya dia tak tutup sih ya, dan disimpan dalam jangka waktu lama karena kemarin sedang perbaikan rumah. Jadi ya sudahlah, seperti ini teman-teman, kita harus bersihkan satu persatu gitu ya. Terutama harddisk juga kita perlu bersihkan total. Ini yang biasanya jadi tempat debu masuk gitu ya teman-teman, karena ini kan di bagian kipas. Ini udah tak copot skrup-skrupnya, tinggal kita copot bagian ini. Nah kita akan lihat di sini, kotor banget teman-teman, seperti ini ya. Ini kalau ini kita bisa jemur ya, kita bisa cuci gitu ya, kayak gini. Wah tuh kalian lihat ya, ini yang belum tak bersihkan ya, jadi kayak gini ya, kebanyakan tadi sampai kotorannya banyak banget di dalam gitu ya. Makanya aku bersihkan total. Oke, udah ketahuan sekarang nih. Kalau kalian pengen lihat di dalamnya PSU seperti ini nih kira-kira. Nah ini kotor banget teman-teman, jadi tinggal kita bongkar aja kayak gini, kita bersihkan di dalamnya kayak gini. Nah kira-kira seperti ini nih.
Buat kalian yang penasaran dengan motorboard itu seperti apa isinya, kita akan tunjukkan buat kalian. Ini dia, ini adalah motorboard yang udah kita copot. Nah, di bagian ini ada heatsink. Heatsink ini adalah untuk pendingin prosesor. Nah, RAM-nya itu adalah di sini teman-teman. Ini udah ada portnya sendiri nih kayak gini ya. Ini bagian RAM-nya, memori, random access memory. Jadi itu adalah memori sementara teman-teman, seperti itu. Dan di bagian sini kalian bisa lihat komponen-komponen yang saling terhubung di dalam motherboard ini. Motherboard ini bisa dibilang PCB ya teman-teman ya. PCB kalian bisa lihat itu PCB made in China. Iya, made in China. Dan ini semua modul-modulnya itu terhubung teman-teman di situ, kalian bisa lihat di situ. Dan oke, di bagian sini ini adalah CMOS-nya. Jadi baterai CMOS biasanya kalau komputer udah mulai kayak dia mati-mati sendiri atau biasanya di bagian jamnya ya, jamnya itu sering reset sendiri, itu biasanya CMOS-nya sudah lemah, kalian perlu untuk beli baru. Nah, untuk ini adalah slot PCI teman-teman. Nah, kalian bisa nambahin VGA card atau menambahkan apapun ya, modul lainnya misalnya capture card dan lain sebagainya di sini nih. Tapi tentu ya disesuaikan dengan motherboardnya juga bro. Oke, jadi kalian yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian mau beri yang lain, komponen-komponen pendukung lainnya seperti RAM, seperti ini yang kalian masukkan ke PCI, terus seperti nah ini dia misalnya harddisknya gitu ya. Kan kalau dulu kan harddisk itu kan dia koneksinya IDE ya teman-teman ya, pakai IDE. Dan sekarang udah SATA kayak gini, pastikan di sini untuk motherboardnya support SATA kalau misalnya kalian mau pakai harddisk SATA. Kalau misalnya harddisk kalian itu IDE, tentu kalian perlu motherboard yang dia support IDE-nya teman-teman, seperti itu. Dan di sini ini untuk kabel kipasnya. Ini kipasnya itu sudah tidak asli ya, artinya ya enggak, sebenarnya ini copotan ya, kita beli baru karena yang lama yang bawaannya ini itu udah rusak, sehingga kita beli yang ini sebenarnya ori teman-teman, copotan dari biasanya kan kalau orang mau beli ini ya, beli heatsink ini kan biasanya dimodifikasi kayak gitu ya. Jadi untuk yang bawaan dari laptopnya biasanya ditinggal gitu aja gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Karena ada yang juga suka modifikasi yang katanya lebih dingin gitu ya teman-teman. Nah, sehingga aku beli yang ini, dan ini harganya cukup murah gitu ya, cuman aku dulu itu beli 50.000 kalau nggak salah. Dan dia nancep di sini nih. Nah, nanti dari power supply itu dia akan masuk ke sini nih. Nah, ini dia, jadi ini tempatnya power supply-nya, dan kabel power supply-nya itu akan ke sini, sehingga itu akan menghidupi kelistrikan di motherboardnya ini teman-teman. Ini sama yang ada di sini nih, yang ini, yang 4 itu. Untuk menancapkannya itu gampang teman-teman, karena itu sudah ada ininya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak pas itu nggak mungkin bisa kalian masukkan gitu ya, jadi nggak masalah. Nggak perlu takut untuk salah nancep ke gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Nah, ini untuk port VGA nya ada di sini tuh, kalian bisa lihat itu jadi satu di situ. Dan ini yang aku pegang ini adalah Asus H61M versi C. Ini udah lama banget ya, 2013, 10 tahun 11 tahun yang lalu teman-teman ya. Made in China seperti ini bro. Kita eksplorkan lagi, santai aja ya kalian. Ini kita agak pelan-pelan aja, kita coba untuk reviewkan di sini yang aku tahu ya tentunya, yang aku pas langsung tak, karena ini enggak tak edit ya, langsung tak upload gitu ya. Dan nah ini dia, sebenarnya kalau pas masang di sini ya, antara dari casing ya, dari casing ke motherboard itu yang paling agak susah itu yang ini teman-teman, yang kecil-kecil ini loh. Nah, yang kecil-kecil ada di sini, walaupun ini sebenarnya udah ada petunjuknya ya. Nah, kalian bisa lihat di situ itu ada HDD LED, ada speaker, jadi udah ada itunya petunjuknya. Cuman kadang itu kalau salah itu kadang bisa jadi error, walaupun nggak fatal errornya kadang kalau udah misalnya mau dipencet power itu kok malah ngereset, itu kebalik-balik gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, dan ini motherboard ini sendiri juga terdiri dari berbagai macam ini ya, komponen-komponen yang dikembangkan dari berbagai macam vendor. Kalian bisa lihat di sini ada
apa ini, Nuvoton, terus ada Asmedia, dan ada ya banyak sekali teman-teman. Jadi ini semuanya jadikan satu, jadi Asus H61M, jadi dirakit jadi satu. Karena memang kayak gini kan kadang ada yang memang produksi sendiri semua, ada yang komponen-komponennya itu dia membutuhkan perusahaan-perusahaan lainnya teman-teman. Dan untuk H61M ini dia masih support juga untuk ini ya teman-teman ya, yang analog ini, koneksi analog untuk keyboard. Dan ungu itu biasanya ke keyboard, yang hijau itu ke mouse ya, kalau mau cepet salah, sorry, mouse, seperti itu. Dan ini dia juga support dua ya, ini yang bawaan teman-teman, ini VGA yang male sama yang female nih, kayak gini nih tuh. Jadi support dua-duanya. Dan kalau untuk yang ini yang koneksi tapi udah jarang ya teman-teman, yang besar tapi udah jarang, ini yang model lawas banget. Oke, seperti itu. Dan ini untuk port USB, ini ada port LAN-nya ada di sini nih teman-teman, seperti itu. Dan ini untuk port audionya, audio utamanya ada di sini nih ya. Jadi seperti itu. Dan kalian bisa lihat nih, kalau misalnya kalian mau beli perangkat PCI, kalian bisa lihat di sini kadang di motherboardnya sudah tertera di sini ada PCI 3.0. Jadi kalian sesuaikan aja, kalian beli perangkat yang dia support PCIe 3.0 kayak gitu teman-teman, tinggal sesuaikan aja. Dan untuk ininya, untuk bagian RAM-nya tinggal kalian sesuaikan aja di sini. Ini DDR3 teman-teman. Nah, untuk yang ini tuh DDR3. Biasanya ini untuk DDR kayak gini tuh cara untuk mengidentifikasinya itu ada di sini nih biasanya. Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk ya nggak bisa. Cuman daripada kayak gitu, kalian bisa lihat spesifikasi yang ada di websitenya ya tentunya. Jadi tinggal H61M. Nah, lalu kalian bisa lihat di bagian RAM supportnya, itu support ya RAM apa gitu ya, RAM DDR3 kah, biasanya cuma satu doang ya temen ya. Nah, karena ini memang tuh kalian lihat ini yang di bagian ininya, yang ini ya teman ya, itu biasanya kalau nggak pas ya nggak akan bisa masuk gitu ya, karena beda DDR itu biasanya udah beda. Dan kalian bisa lihat untuk bagian ini udah ada LGA 1155. Artinya kalau kalian itu mau cari prosesor yang dia itu support motherboard ini, kalian tinggal ketikkan aja di sini LGA 1155, prosesor LGA 1155. Kalau ini dia prosesornya adalah Intel generasi ketiga teman-teman ya, generasi ketiga. Seperti ini ya. Ya, kalian bisa entah itu Core i3, Core i5 ataupun Core i7. Yang jelas di situ untuk yang versi yang LGA 1155 yang generasi ketiga teman-teman. Seperti itu, karena beda generasi biasanya beda motherboardnya juga. Just like that. Ya itu sih, itu aja untuk beberapa informasi yang bisa kalian dapat. Oh ya, di sini ya, ini juga ada informasi tentang ini ya. Ini SATA 3G, karena udah ada yang 6 juga. Jadi SATA pun juga ada versi-versinya gitu ya. Itu teman-teman. Oh ya, tuh kan kalian bisa lihat di bagian sini hampir setiap colokan itu ada petunjuknya. Misalnya di CPU fan, terus di situ juga ada tuh kelihatan nggak kelihatan, itu ada cavan. Oke. Terus di bagian sini ada USB, ini speaker. Ini hampir setiap colokan itu udah ada tulisannya yang membantu teknisi agar tidak salah dalam Nah, sebagai bonus, dan kalau kalian itu putar di belakang, nah ini dia teman-teman. Jadi ini adalah jalur-jalurnya itu ada di belakang sini nih. Nah, ini hampir setiap jalurnya kalian bisa lihat nih teman-teman. Ini jalurnya ketika kalian bisa lihat dari dekat. Nah, ini dia jalur-jalur yang ada di sini. Dan itu kecil-kecil banget, itu di solder semuanya teman-teman. Just like that. Dan ini di bagian prosesornya ada di sini. Ya, seperti inilah. Kalau saya ini dibuat secara manual, ini akan sangat memakan waktu banget teman-teman. Apalagi kalau untuk menyelesaikan satu saja itu sudah susah, apalagi kalau untuk
1000 unit ya gitu ya. Makanya di sini kita tuh menggunakan sistem robotik untuk pengerjaannya. Kita belum pernah tahu yang karena kita belum pernah berkunjung di perusahaan tadi. Yang jelas untuk konsepnya ya kayak gitu ya, ini nggak mungkin dikerjakan secara manual ini ya, tentu ini pakai mesin. Ada beberapa yang dikerjakan manual. Tentu di sini untuk PCB-nya semua dicetak menggunakan mesin ya, mesin PCB ya kalau salah ya, dan itu cukup mahal banget. Just like that. Oke, semoga bermanfaat banget.